Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Kalian semua apa kabar nih? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang berlimpah oleh Allah, dan yang lagi sakit semoga kalian diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Oh teman-teman, kembali lagi nih dengan aku Bima Yansari. Jadi di video kali ini aku mau unboxing satu paket. Ini baru diantar sama kurirnya. Paketnya pengirimnya dari Jendela Toko Buku Official. Judul bukunya Damai dengan Masa Lalu. Ini aku beli di aplikasi Shopee, dan karena lagi ada gratis ongkir, jadi ongkir ke Kota Bandar Lampung itu 0. Dan harga bukunya berapa ya? Aku lupa. Pokoknya bukunya murah. Bukunya murah banget, terus juga gratis ongkir. Yuk kita buka dulu ya. Plastiknya ini, paketnya dilapisin dengan bubble wrap juga nih biar aman. Packagingnya juga rapi. Kita buka dulu ya teman-teman. Wah, ternyata ada bungkusnya juga nih teman-teman. Bacaannya books are unique portable. Jendela book. Nih teman-teman, gambarnya seperti ini ternyata dibungkusnya. Kita buka dulu. Oke, buka bukunya. Ini dia bukunya. Bukunya berjudul Berdamai dengan Masa Lalu, Seni Melepaskan Masalah Beban dan Amarah Demi Hidup yang Lebih Ringan dan Bahagia. Penulisnya adalah Asti Musman. Penerbitnya adalah Psikologi Corner. Jadi buku ini juga berhubungan dengan psikologi. Bisa dilihat teman-teman, nih packagingnya rapi. Tadi juga sebelum dibuka dilapisi oleh bubble wrap-nya dan dibungkus dengan bungkus ini. Harganya murah kok teman-teman, bisa dijangkau di bawah harga 50.000 udah bisa mendapatkan satu buah buku. Mungkin dari teman-teman banyak yang masa lalunya kurang baik, karena setiap manusia pun mempunyai masa lalu, baik itu buruk dan baik itu yang baik. Maksudnya yang baik dalam arti masa lalu yang senang, tapi ada juga masa lalu yang buruk ya teman-teman ya. Buku ini cocok sekali untuk kalian yang ingin berdamai dengan masa lalu. Jadi kita itu hidup, memang kita ada masa lalu yang suram, ada masa lalu yang sedih, yang sulit. Namun hidup itu jadikanlah masa lalu itu adalah acuan kita, adalah batu loncatan kita untuk menuju kesuksesan kita. Biarkanlah masa lalu itu juga menjadi pelajaran untuk hidup kita, teman-teman. Jadi jangan kalian berpikir saya mempunyai masa lalu buruk, saya adalah orang yang paling terburuk di dunia. Enggak teman-teman, ternyata selain kita di luar sana banyak juga mereka yang mempunyai masa lalu yang suram, masa lalu yang buruk, masa lalu yang sulit, tetapi mereka dapat juga melewatinya. Tergantung dari orangnya tersebut, bagaimana cara dia sikap dia untuk
melalui atau untuk berdamai dengan masa lalu tersebut. Jangan merasa bahwa oh, diri saya ini adalah masa lalunya yang paling tersulit. Jangan, ternyata di luar sana masih banyak lagi yang lebih dari kita. Jadi kita harus bersyukur, dan kita juga harus tahu bagaimana cara kita untuk berdamai dengan masa lalu menggunakan buku ini. Sangat rekomendasi sekali untuk kalian. Teman, berikut ini akan aku tayangkan satu buah video untuk melihat buku dari Berdamai dengan Masa Lalu ini, supaya kalian nanti bisa melihat cover lebih detailnya dan daftar isinya. Dan aku rekomendasiin untuk kalian untuk membeli buku ini karena bukunya sangat bermanfaat sekali, buruan cepetan di order. Nah, teman-teman jangan di skip ya, silahkan dilihat video berikut ini. Guys, itu dia penampakan buku dari cover depannya, biar kalian bisa melihat detail dari cover depan dan judulnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mengobati luka-luka batin. Mengobati luka-luka batin pada halaman 103. Nah, mungkin teman-teman semua banyak yang mengalami luka batin, tetapi belum mengetahui apa itu pengertian dari luka batin. Kali ini akan kita kupas, akan kita bahas tentang luka batin. Seringkali kita berpikir luka batin biasanya terjadi ketika seseorang mengalami kecelakaan, misalnya terjatuh ketika naik sepeda, kaki lecet, sehingga jika berjalan agak terhambat. Luka memang menghambat kita, tapi luka dapat disembuhkan jika diobati dengan tepat. Seperti apa luka batin? Luka batin antara lain adalah keputusasaan, perasaan gagal, kehilangan semangat, duka cita, dan rasa bersalah. Luka batin juga dapat berupa penolakan terhadap diri sendiri dan rasa mengasihani diri sendiri. Siapapun dari kita memiliki luka batin yang mempengaruhi sikap dalam menjalani kehidupan. Beberapa sikap yang muncul antara lain menekan semua perasaan agar tidak muncul dan menjalani hidup hanya dengan pikiran semata. Menjalani hidup berdasarkan perasaan dan menjadi sangat sensitif, menjadi gampang curiga, merasa takut dan khawatir, dan hidup dengan terus-menerus merasa sedih atau tertekan. Menekan perasaan. Ketika kita menekan perasaan agar tidak muncul atau tidak berusaha menanggapi sesuatu dengan perasaan kita, maka yang muncul adalah rasa kesepian. Padahal semua perasaan yang ada itulah yang membuat kita merasakan hidup. Mengekspresikan perasaan merupakan salah satu reaksi yang kita berikan pada kehidupan di sekeliling kita. Tanpa ungkapan perasaan, kita hanya akan memberikan sedikit interaksi dalam kehidupan. Memendam perasaan. Memendam perasaan marah atau kesal bukan suatu hal yang baik. Seseorang yang senang menyimpan perasaan sendirian atau hanya diam saja bisa hanya berusia pendek. Demikianlah penelitian yang dilakukan oleh University of Rochester. Orang yang senang memendam perasaan 35% berisiko meninggal lebih awal dibandingkan orang yang berbagai emosi dengan orang lain. Selain itu, mereka juga rawan ancaman penyakit kanker dan kardiovaskular serta menurunnya kekebalan tubuh. Menjadi sangat sensitif. Seringkali tingkatan umur yang dicapai seseorang tidak diimbangi dengan tingkat kematangan emosinya. Seseorang yang merasa disayangi saat masih kecil akan lebih mudah mencapai kedewasaan dalam perasaan mereka. Mereka bisa menerima dan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan tanpa menyalahkan orang lain dan tidak menyesali masa lalu. Namun, jika seseorang mengalami perasaan tertolak di masa kanak-kanak, biasanya mereka harus berusaha lebih keras untuk mencapai kedewasaan dalam emosi
dan perasaan. Kurangnya penerimaan dari orang lain akan menghalangi seseorang untuk mengembangkan sikap menerima dan menghargai diri sendiri, hingga akhirnya ia merasa takut dan tidak dapat mempercayai orang lain. Ia sulit membuka diri pada lingkungan dan bahkan memiliki kesulitan untuk membuka diri sendiri pada Tuhan. Seseorang yang sangat sensitif menjalani hidupnya berdasarkan perasaan, dan itu berarti ia hidup dalam keraguan secara terus-menerus. Ia mendengarkan dan menuruti perasaannya, membuatnya penuh keraguan dan ketidakyakinan. Ia tidak pernah merasa tenang dan selalu bertanya-tanya tentang apa yang dipikirkan atau dirasakan orang lain terhadapnya. Gampang curiga. Mempercayai berarti kita mengizinkan terjadinya hubungan yang akrab dengan orang lain, namun masih banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain. Saat seseorang tidak bisa mempercayai siapapun, ia gampang rapuh dan kecewa. Rasa takut yang terus-menerus muncul adalah ekspresi dari kegagalan seseorang. Dalam keadaan yang paling parah, seseorang akan merasa yakin bahwa orang lain tengah memperhatikannya atau orang lain tengah mengawasi rumahnya, atau bahkan percaya bahwa orang lain bisa membaca pikirannya. Misalnya, ketika Anda mengakhiri pembicaraan dengan atasan lalu meninggalkan ruangan, Anda begitu yakin bahwa atasan tengah membicarakan Anda dengan staf lainnya. Atau ketika Anda secara tidak sengaja bertemu dengan 3 orang rekan Anda yang tengah makan siang di kantin, lalu mereka tertawa-tawa, Anda yakin bahwa tawa mereka karena menertawakan Anda. Salah duga. Seseorang yang merasa curiga tidak akan mengabaikan semua informasi maupun fakta yang ada. Ia akan memeriksa itu semua dengan sangat teliti. Tetapi dengan banyak prasangka dalam hatinya, ketajaman dan ketelitiannya dalam memerhatikan sesuatu bukan berdasarkan penilaian yang realistis, tetapi oleh berbagai prasangka, ia memiliki pandangan yang tajam dan sempit dalam suatu hubungan. Sikap curiga tidak datang begitu saja. Benih yang menyebabkan sikap ini dalam diri kita mungkin telah ditanamkan sejak kecil, dan sekarang kita bukan hanya memetik buahnya, tetapi juga menyebar benihnya. Lebih banyak lagi sejatinya, semakin kita dikalahkan pikiran atau perasaan curiga, semakin kita memperkuat kedudukannya dalam diri sendiri. Selanjutnya, curiga dan khawatir berlebihan. Dalam kesehatan, tindakan dari akibat kekhawatiran yang berlebihan antara lain memeriksa kembali pintu yang terkunci, memeriksa di sekeliling Anda untuk melihat apakah ada orang yang sedang memperhatikan Anda, merobek-robek amplop yang berisi cek untuk memastikan apakah sudah ditandatangani, masuk kembali ke rumah padahal Anda sudah jalan 5 km dari rumah untuk memastikan apakah kompor sudah dimatikan, beberapa kali melihat dompet saat belanja memastikan bahwa dompet itu masih ada. Selanjutnya, paranoid kecurigaan berlebihan. Dalam psikologi, kecurigaan berlebihan merupakan satu gangguan kepribadian yang disebut dengan paranoid. Paranoid adalah salah satu dari sekian banyak gangguan kepribadian yang menyebabkan seorang selalu curiga terhadap orang lain. Pribadi ini cenderung kasar dan gampang marah pada sesuatu yang dianggap penghinaan. Selain ia tidak mau mempercayai orang lain, ada juga kecenderungan untuk menyalahkan orang lain. Ia pun sering memendam walaupun pada kenyataannya ia yang salah. Selanjutnya, mengubah pikiran gampang curiga dan khawatir. Menjadi gampang curiga atau khawatir dapat melumpuhkan pikiran, namun kita dapat mengubah hal itu. Caranya, yang pertama, ketika Anda mendapati diri sendiri melakukan sesuatu untuk melindungi diri sendiri, segeralah berhenti. Cobalah untuk menentukan apa yang ingin Anda selesaikan dengan melakukan tindakan itu. Apa tujuan Anda? Apakah Anda telah mencapai tujuan itu? Bagaimana rasanya? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Bagaimana perasaan Anda beberapa jam atau beberapa hari mendatang? Apakah ketakutan Anda bertambah atau berkurang? Jika Anda mau jujur, Anda akan merasa bahwa semua tindakan itu tidak akan menolong. Mengapa? Karena setiap tindakan yang Anda lakukan semakin mempertebal keyakinan Anda bahwa tindakan-tindakan itu sangat diperlukan untuk tetap dilakukan. Kedua, hentikan diri Anda sebelum melakukan tindakan yang ingin dilakukan. Misalnya, jika berulang kali Anda memeriksa pintu untuk melihat apakah pintu telah dikunci atau ingin tahu apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, berhentilah sebelum Anda menyelesaikan tindakan itu.
Bagaimana perasaan Anda dengan mengabaikan keinginan hati Anda? Anda akan membuatnya semakin bertumbuh dan semakin besar. Metode ini disebut dengan memperbesar sesuatu itu akan membawa ketakutan Anda sebagai fokus. Perhatikan semua pikiran dan perasaan Anda. Biarkan mereka keluar, tuliskan semua pikiran dan perasaan Anda supaya Anda dapat melihat, mengetahui, dan menghadapi mereka. Selanjutnya, tindakan untuk mengurangi rasa curiga. Jangan menyembunyikan perasaan dari teman dekat dan keluarga. Karena Anda merasa takut, hal itu akan merusak hubungan yang ada. Jangan mengharapkan ketenangan dan ketentraman dari orang lain. Walaupun Anda merasa ragu-ragu dalam persahabatan atau hubungan yang Anda jalin, jangan bertanya apakah mereka menyukai atau menerima Anda. Jangan menyalahkan orang lain untuk pikiran atau tindakan yang kurang baik terhadap Anda, karena mungkin Anda juga melakukan hal yang sama pada mereka, karena hal itu akan membuat Anda semakin curiga pada orang lain. Selanjutnya, jangan mencoba mendikte tindakan orang lain terhadap Anda, karena hal itu justru menunjukkan ketakutan Anda atas apa yang mungkin orang lain lakukan pada Anda. Misalnya, jangan marah padaku ya. Itu artinya Anda mengantisipasi apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang lain. Jangan kepo. Bila Anda memiliki keinginan untuk segera mengetahui segala informasi dan berusaha untuk mendapatkannya, jangan lakukan itu. Selanjutnya, ini ada kata-kata, tidak ada jawaban, tidak pernah akan ada suatu jawaban, itulah jawabannya. Menurut Gertrude Stein, hidup dengan perasaan tertekan dan sedih terus-menerus. Seseorang yang terluka adalah orang yang merasa sedih dan tertekan, dan kesedihan serta rasa tertekan itu dapat mengaburkan pandangan hidup mereka. Namun secara umum pengidap depresi itu adalah akan merasakan kesedihan dan putus asa yang sangat mendalam dan berkepanjangan. Terus-menerus merasa cemas dan lelah, tidak ingin makan, berhubungan seksual, ataupun melakukan kegiatan yang tadinya merupakan kesenangan. Terus mengeluh sakit pada beberapa anggota tubuh seperti gangguan pencernaan dan sakit kepala. Terus-menerus merasa bersalah dan tidak berharga, terlalu banyak tidur, ataupun sebaliknya susah tidur, berpikir untuk bunuh diri, sulit berkonsentrasi dan mengingat apalagi membuat keputusan. Selanjutnya, teori kognisi depresi. Banyak yang beranggapan bahwa pikiran yang sedih lebih merupakan akibat daripada penyebab depresi. Namun kognisi depresi merupakan penyebab utama depresi atau yang memperburuk keadaan dan memelihara kondisi tersebut. Contohnya, pikiran, saya gagal sebagai orang tua, harapan saya tidak bahagia kecuali semua orang menyukai saya. Distorsi bias, menarik kesimpulan tanpa ada bukti, orang tidak suka berbicara dengan saya karena saya membosankan. Memusatkan perhatian pada hal-hal kecil dan tidak memperhatikan aspek situasi yang penting. Menarik kesimpulan umum berdasarkan satu peristiwa saja, misalnya pekerjaan saya tidak berguna karena atasan saya pernah sekali mengeluh. Menghubungkan peristiwa buruk dengan diri sendiri, bila mana hal itu tidak dapat dibenarkan. Ini pasti gara-gara saya. Selanjutnya, mengurai pikiran kusut dan perasaan sedih. Meskipun sulit mengalihkan perhatian kita dari pikiran yang tidak menyenangkan, mengambil keputusan untuk tidak memikirkannya lagi dapat membantu dan mengisi pikiran dengan hal yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan konsentrasi terhadap peristiwa di sekitar Anda. Misalnya memperhatikan percakapan orang lain, jumlah benda yang berwarna biru yang kita lihat, dan hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian kita. Melakukan segala kegiatan mental yang menyerap perhatian, setiap aktivitas fisik yang membuat kita sibuk, seperti berjalan-jalan, membuat pekerjaan rumah, atau melakukan perjalanan. Ingatlah peristiwa yang menyenangkan di masa lalu dan buatlah rencana yang menyenangkan di masa depan. Hindari membahas perasaan yang tidak menyenangkan. Mintalah teman untuk menghentikan pembicaraan kita. Jangan menyalahkan diri sendiri untuk semua peristiwa yang dihadapi. Sibukkan diri dan pikiran dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Selanjutnya, rasa cemas, tegang, bingung, dan gelisah. Kita tahu bahwa merasa cemas merupakan aktivitas yang tidak berguna, karena kita tidak akan menyelesaikan masalah. Berikut ini 3 rancangan untuk mengurangi rasa cemas dan gelisah. Rancangan A, pemecahan masalah.
Tulislah masalah yang sedang Anda hadapi. Catat 5 atau 6 kemungkinan penyelesaian masalah. Tuliskan semua gagasan yang baik maupun buruk. Pertimbangkan poin-poin yang baik dan buruk dari setiap gagasan itu secara bergantian. Pilih penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Rencanakan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk menyelesaikan masalah. Nilai kembali usaha Anda setelah mencoba rancangan itu. Jika belum berhasil, mulailah lagi dengan rencana yang lain. Selanjutnya, rancangan B. Catatlah setiap ciri peristiwa itu, misalnya saya berkeringat, jantung saya berdebar-debar, kaki terasa lemas, dan seterusnya. Cobalah masuk ke dalam perasaan yang tidak menyenangkan ini. Katakan kepada diri sendiri apa yang Anda rasakan sebenarnya. Kemudian ingatlah bahwa perasaan itu akan mencapai puncaknya lalu akan menjadi lebih baik. Ulangi kembali pengalaman Anda, misalnya Anda tengah berada di pantai, bermain kejar-kejaran dengan teman, dan lain-lain. Pikirkan hal-hal yang mengerikan, pikirkan hal yang buruk yang mungkin terjadi. Selanjutnya, rancangan C. Bersantai. Duduklah di sebuah kursi yang nyaman atau tidurlah di ruangan yang tenang dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Jika Anda dalam posisi duduk, lepaskan sepatu kaki, jangan disilangkan dan letakkan lengan di tangan kursi. Kan kursi ada ini tangan kanan kirinya. Jadi letakkan tangannya di tangan kursi, di senderan kursi yang kanan kiri itu. Jika Anda dalam posisi terlentang, tidurlah di atas punggung dengan kedua lengan di samping Anda. Tidur di atas punggung, kedua lengan di samping. Jika perlu, gunakan bantal untuk menyangga kepala Anda. Di kepala pakai bantal seperti itu biar lebih bersantai. Tutup mata dan perhatikan tubuh Anda. Tutup mata lalu bayangkan tubuh kita. Perhatikan bagaimana Anda bernapas dan rasakan di mana otot terasa tegang. Pastikan agar Anda merasa nyaman. Selanjutnya, relaksasi atau bersantai. Lekukan ujung jari kaki keras-keras dan tekan telapak kaki bawah. Tekan tumit ke bawah dan lekukan telapak kaki ke atas. Tegangkan otot betis, tegangkan otot paha, luruskan lutut, dan buatlah kaki Anda menjadi kaku. Otot pantat ditegangkan, tegangkan perut seakan-akan bersiap menerima pukulan. Lekukanlah siku dengan tangan dan tegangkan otot tangan Anda. Bahu ke atas dan tekan kepala kembali ke dalam bantal. Katupkan rahang, kerutkan dahi, dan tutuplah mata rapat-rapat seperti ini. Tegangkan semua otot Anda bersama-sama. Selanjutnya, mengapa saya tidak bisa bersantai? Mengapa tidak bisa bersantai? Rasa cemas pada situasi tertentu memang wajar, akan tetapi perasaan tegang yang berlebihan akan menyebabkan komunikasi dengan orang lain terhambat. Misalnya, cemas saat wawancara dengan atasan, takut dipecat, ternyata malah dipromosikan. Atau cemas karena komentar pasangan yang kurang setuju dengan pakaian yang kita kenakan. Selanjutnya, hilangnya kepercayaan diri dan penghindaran situasi depresi. Orang yang menghalangi depresi memiliki keraguan yang besar akan dirinya sendiri dan mengenai apakah ia dikasihi atau tidak. Semua keraguan ini berkembang menjadi kemarahan. Itulah sebabnya jika seseorang tidak mengungkapkan dan membereskan kebencian tersebut, hal itu akan menambah rasa depresinya. Selanjutnya, mendefinisikan masalah. Langkah pertama adalah bertanya, situasi apa yang hindari? Tugas apa yang saya tolak karena beban yang ditimbulkannya? Masalah apa saja yang saya hindari? Membuat daftar. Yang pertama, aturlah hal-hal tersebut sesuai dengan tahap kesulitan yang Anda hadapi. Ambillah butir pertama dari daftar itu sebagai target pertama untuk melatih berpikir dan menghadapi hal itu. Tulislah harapan Anda. Lakukan pemikiran tentang hal itu atau menghadapinya sesering mungkin sampai hal itu tidak lagi merupakan suatu kesulitan. Buatlah latihan beberapa sesi. Lanjutkan ke butir berikut dan ulangi proses yang sama. Jangan putus asa jika pada mulanya terasa sangat sulit karena hal itu sungguh tidak dapat dihindari. Bersiap-siaplah untuk sedikit berusaha dalam mengembalikan kepercayaan diri sendiri. Selanjutnya, self-hypnosis untuk meningkatkan motivasi. Motivasi membuat seseorang semakin dekat dengan kesuksesan. Semakin dekat seseorang dengan kesuksesan atau keberhasilan, maka semakin dekat dengan kebahagiaan.
karena ia bisa mencapai tujuan atau impian yang diinginkannya, termasuk motivasi untuk melepaskan diri dari pengalaman buruk masa lalu yang kadang masih menghantui. Untuk itu, agar kita memiliki motivasi yang tinggi dalam mencapai tujuan hidup, terlebih dahulu kita harus menentukan apa yang kita inginkan, sebab secara tidak sadari, pikiran bawah sadar akan membantu mewujudkan setiap impian yang kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar. Sudahkah kita menuliskan semua impian dan tujuan yang kita inginkan? Luangkan waktu untuk mempertimbangkan apa yang sesungguhnya kita lakukan. Jika ada kesempatan, lupakan kepraktisan dan hanya tuliskan apa yang kita inginkan. Renungkanlah sejenak impian atau tujuan goal yang kita ingin capai dalam hidup. Pertama, tuliskan impian atau tujuan yang ingin kita raih dengan detail spesifik. Yang kedua, apa keuntungan kita jika mencapai impian atau tujuan itu? Dituliskan. Yang ketiga, apa yang menghambat dan menghentikan kita untuk mencapai impian atau tujuan itu? Yang keempat, apa rencana kita untuk mencapai impian atau tujuan itu? Yang kelima, kapankah rencana untuk melakukan rencana-rencana itu? Contoh penentuan tujuan seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman, seperti ini. Waktu cita-cita untuk 6 bulan, aksi saya ingin lebih mudah bersosialisasi. Subcita-cita bulan ini mendapatkan 5 orang teman. Langkah minggu pertama mengikuti seminar di kampus dan berkenalan dengan beberapa orang peserta, barangkali salah satu di antaranya mau diajak ngopi di luar. Langkah minggu kedua, saya mengundang 2 orang teman kuliah untuk diskusi mata kuliah yang belum saya kuasai sambil ngopi di dekat kampus. Langkah-langkah minggu ketiga, membuka-buka informasi grup WhatsApp alumni SMA dan menghubungi 2 alamat telepon teman untuk sekedar menanyakan kabarnya. Langkah minggu keempat, pergi ke pentas musik teman-teman kampus. Hadiah bulanan, pergi ke kafe favorit. Burnout ya. Setiap orang pernah mengalami burnout atau kejenuhan dalam hidup, baik itu ketika belajar, bekerja, ataupun ketika menjalani kehidupan rumah tangga. Pernahkah kita merasakan sangat tidak bergairah dalam menyelesaikan pekerjaan, atau kita merasa malas terlibat dalam suatu pekerjaan? Beberapa fenomena itu seringkali dinamakan dengan burnout. Dalam istilah Indonesia seringkali diistilahkan dengan kata kejenuhan kerja. Dampak burnout adalah menurunnya produktivitas kerja dari seseorang. Dengan kata lain, potensi yang dimilikinya terhambat. Selain itu, bentuk penolakan terhadap pekerjaan mengakibatkan produktivitas diri menjadi tidak efektif dan membuat tidak kondusifnya iklim emosional di tempat kerja. Selanjutnya, model 3 dimensi kejenuhan burnout. Pertama, keletihan emosi atau emotional exhaustion. Keletihan emosi akibat kejenuhan ditandai dengan sikap mudah menyerah, lelah, dan lesu tanpa gairah kerja. Selanjutnya, sinisme atau depersonalization. Sinisme seringkali disebut depersonalisasi. Gejala kejenuhan dalam bentuk sinisme membuat individu tidak nyaman berada di lingkungan kerja maupun mengikuti aktivitas bekerja. Selanjutnya, menurunnya keyakinan diri atau reduced personal efficacy. Individu yang mengalami kejenuhan memiliki masalah dengan rasa percaya diri. Keyakinan terhadap kemampuannya menurun sehingga mereka stres dan tertekan. Selanjutnya, tes kejenuhan burnout. Istilah tes kejenuhan burnout untuk mengetahui tingkat kejenuhan kerja. Seperti ini ya, teman-teman bisa dilihat. Contohnya seperti ini untuk tes kejenuhan burnout. Oke, selanjutnya tentang self-talk, positif untuk menghilangkan kejenuhan burnout. Jika kita memiliki pola pikir negatif, maka kecenderungan pikiran akan membuat kita tidak produktif. Pikiran negatif membuat kita melakukan sabotase terhadap diri kita sendiri atau self-sabotage. Untuk itu, kita perlu mengendalikan pikiran secara sadar sehingga mampu mengendalikan hidup kita. Berikut ini merupakan teknik yang dapat kita gunakan dalam menangani kejenuhan atau burnout yang dirasakan. Situasi yang membuat jenuh. Hari Senin masuk kerja, pikirannya sedang muncul, "Oh, I hate Monday, sibuk lagi deh." Reframe atau ubah menjadi positif. "Syukurlah ini sudah hari Senin, banyak tantangan baru, siapa tahu semakin banyak rezeki." Selanjutnya, situasi yang membuat jenuh, banyak tugas kuliah, pikiran dan perasaan yang muncul, "Ah, nanti aja kita kerjakan, lebih baik main game dulu." Reframe
atau ubah menjadi positif. Mengapa harus menunda mengerjakannya? Lebih cepat kita selesaikan lebih baik, jadi bisa santai dan enggak banyak pikiran. Selanjutnya, situasi yang membuat jenuh. Pulang kerja, rumah berantakan. Pikiran dan perasaan yang muncul. Banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, jadi malah seharusnya anggota keluarga lain juga ikut bantu beresin rumah. Reframe, ubah menjadi positif. Saya pasti bisa membereskan rumah ini agar nyaman. Saya akan ajak semua penghuni rumah bekerja sama sesuai dengan tugas masing-masing. Selanjutnya, self-hypnosis untuk menghilangkan kejenuhan atau burnout. Sugesti berikut ini dirancang untuk menghilangkan kejenuhan yang menimbulkan rasa lelah dan meningkatkan energi fisik serta semangat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, self-hypnosis untuk menghilangkan kejenuhan burnout. Lakukan hipnosis diri. Self-hypnosis, lalu katakan dalam hati dengan menggunakan sugesti berikut. Saya lebih berenergi dan bersemangat dalam apapun yang saya lakukan. Selanjutnya, saya lebih menikmati semua sisi kehidupan saya karena energi saya meningkat tajam dari hari ke hari. Saya akan menghilangkan semua kejenuhan yang saya rasakan mulai saat ini dan selamanya. Saya lebih bergairah, saya lebih bersemangat. Saya mensyukuri dan menerima hidup saya apa adanya. Selanjutnya, tahapan bangun dari kondisi hipnosis. Katakan dalam hati, sesaat lagi saya akan bangun dari kondisi hipnosis. Saya akan hitung angka 1 sampai 5 dan pada hitungan kelima saya bangun. 1. Saya perlahan akan mulai keluar dari kondisi hipnosis. 2. Saya semakin tersadar. 3. Semakin kuat, tertanam program pikiran positif dalam pikiran bawah sadar saya. 4. Sangat luar biasa. Dan 5. Saya membuka mata dan bangun dari kondisi hipnosis dan saya merasakan begitu segar dan sehat. Selanjutnya, self-hypnosis untuk mengurangi sakit kepala. Jika menangani sakit kepala dan disebabkan oleh sugesti, misalnya, pusing deh, banyak pekerjaan menumpuk, atau lihat tumpukan kerjaan kepala sakit, keliengan, maka kita dapat memberikan sugesti bandingan setelah memasuki fase hipnosis. Lakukan hipnosis diri atau self-hypnosis. Selanjutnya, katakan dalam hati dengan menggunakan sugesti berikut. Dalam beberapa saat ini, kepalaku mulai ringan, kelebihan darah akan mengalir kembali ke badan bagian bawah, meringankan timbunan, dan dalam kepalaku menjadi ringan kembali. Ulang sugesti ini sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah itu, alihan perhatian kita ke hal lain, berupayalah menyibukkan diri sehingga kita tidak memikirkan sakit kepala. Selanjutnya, self-hypnosis untuk meningkatkan konsentrasi. Konsentrasi penuh akan mampu kita dapatkan jika kita fokus pada suatu perhatian. Hanya saja ketika kita memiliki masalah, pikiran kita akan menjadi terbagi, dan yang paling parah biasanya kita memfokuskan perhatian kita pada masalah. Oke, selanjutnya self-hypnosis untuk meningkatkan konsentrasi. Pilihlah ruangan yang nyaman, gunakan waktu yang tepat. Waktu yang tepat biasanya adalah tengah malam saat tidak ada aktivitas apapun. Duduk atau berbaringlah, tutup mata dan berkonsentrasilah pada sesuatu, misalnya pernapasan. Ketika Anda lebih fokus, Anda akan merasakan perasaan rileks dan nyaman ke seluruh tubuh. Sekarang, gunakan sugesti Anda. Sugesti awal bisa digunakan untuk mempermudah hipnosis, misalnya, saya menjadi tenang, dan semakin tenang. Setelah benar-benar rileks, mulailah bersugesti untuk membuat pikiran bawah sadar menerima sugesti itu. Ucapkan dalam hati, saya memiliki konsentrasi yang bagus ketika melakukan apapun. Mulai sekarang, saya berkonsentrasi pada suatu tugas dan memberikan perhatian pada tugas itu. Pikiran saya tetap tertuju pada tugas saya sekarang tanpa menyimpang sedikit pun. Saya dapat terfokus dengan baik, bebas dari rasa khawatir, kecemasan, dan kegelisahan. Saya dapat berkonsentrasi dengan mudah karena hal itu alamiah bagi saya. Tubuh dan pikiran saya dapat bekerja sama untuk menghasilkan konsentrasi total. Sekarang saya mengimajinasikan sedang membaca buku dan saya merasakan begitu banyak informasi yang saya dapatkan. Perhatian saya tertuju total pada setiap kata yang ada dalam buku. Ketika membaca, tubuh dan pikiran saya terfokus pada buku dan saya menyerap informasi dengan cepat. Saya dapat terus membaca dan berkonsentrasi penuh hingga saya memutuskan untuk berhenti. Mulai sekarang, konsentrasi saya pada suatu pekerjaan akan semakin meningkat. Saya mampu tetap fokus hingga pekerjaan selesai. Saya memiliki konsentrasi yang penuh.
Sekarang Anda bisa perlahan-lahan bangun dalam keadaan santai dan katakan dalam hati, sesaat lagi saya akan bangun dari kondisi hipnosis. Saya akan hitung angka 1 sampai 5 dan pada hitungan kelima saya bangun. 1. Saya perlahan-lahan mulai keluar dari kondisi hipnosis. 2. Saya semakin tersadar. 3. Semakin kuat tertanam program pikiran positif dalam pikiran bawah sadar saya. 4. Sangat luar biasa. Dan 5. Saya membuka mata dan bangun dari kondisi hipnosis dan saya merasakan begitu sangat segar dan sehat. Cobalah terapi ini berulang kali hingga Anda benar-benar dapat meningkatkan konsentrasi. Nah, teman-teman, di sini ada pepatah mengatakan, hidup itu sederhana, yang rumit adalah pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal adalah gengsi kita. Jadi marilah kita pandai bersyukur. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah memperhatikan, yang sudah mau menonton, yang sudah mau mendengarkan materi kita pada hari ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua, dapat diambil sisi baiknya, sisi positifnya, dan mudah-mudahan ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup video ini, aku mau masih ngerekomendasiin buku tentang berdamai dengan masa lalu, seni melepaskan masalah, beban, dan amarah demi hidup yang lebih ringan dan bahagia. Ini bermanfaat banget, teman-teman. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, banyak sekali manfaatnya. Bagaimana cara kita untuk mengurangi hipnosis, burnout, dan lain sebagainya. Ini sangat bermanfaat sekali, teman-teman, karena kita pun pasti mempunyai masalah, beban hidup, dan masa lalu yang rumit. Mungkin ada yang cukup rumit, ada yang rumit. Setiap orang tingkat kerumitannya itu berbeda-beda. Jadi, teman-teman, kalian bisa order buku ini di aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee dengan tokonya adalah Jendela Book. Nanti aku cantumkan di deskripsi video ini untuk link aplikasi Shopee, Instagram, dan nanti kalau ada nanti akan dicantumkan juga websitenya di deskripsi video di bawah ini. Teman-teman, ayo dong cepat dibeli, diorder, karena bukunya sangat bermanfaat sekali, 100% original. Cepetan diorder ya, teman-teman. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dapat diambil hikmahnya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf sekali. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kita ketemu lagi di next video.